Pak Bupati, tolong kami dulu di sini Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Gak lagi jalan keluar Bupati. Ini Pak, oh bayar anda ini, ini anak-anak. Komandan keadaan semuanya. Kadin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Koordinasikan terutama dengan Komandan di Lumajang, Ibu Bupati ya, Bupati Lumajang tentu akan berkoordinasikan koordinasi seperti ini. Masa tadi disampaikan Ibu Bupati bahwa ada SD yang tertimbun rata. Ya kita kalau untuk fasos, fasum kita mesti lakukan penyegeraan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Badak merah gelap lur, kabut membumbung tinggi lur, gelap sekali. Semoga selalu aman dali terus lur, doanya ya lur ya. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto rehabilitasi 3 pejabat ASDP. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. Mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, bisa bernafas lega. Setelah perjalanan panjang, dirinya dan 2 jajaran ASDP mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Rehabilitasi sekaligus menggugurkan status terpidana ketiganya. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut, dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Berdasarkan pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rehabilitasi adalah hak seseorang
untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Sebelumnya, mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perang melawan mafia impor barang bekas ilegal semakin digencarkan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun terus membenahi bea cukai yang menjadi garda terdepan masuknya barang ke Indonesia. Meski menuai berbagai pertentangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tetap melarang masuknya pakaian bekas impor atau thrifting. Dirjen Bea Cukai yang juga jadi pintu masuk utama barang ke Indonesia menjadi fokus pengawasan. Menkyu pun berkali-kali sidak pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan. Penertiban ini terus dilakukan setelah pedagang thrifting di Pasar Senen menyebut oknum bea cukai minta biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal. Tak main-main, nominalnya mencapai 550 juta rupiah per kontainer. Masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Menkyu pun meminta bukti atas tuduhan ini supaya bisa ditindaklanjuti. Purbaya tegaskan tidak ragu memberi sanksi keras jika terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai bea cukai. Orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul. Harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Saya nggak tahu angka yang sudah berapa, tapi yang jelas sekarang orang bea cukai nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Dan mereka cukup baik, banyak orang baik, jadi nggak usah khawatir. Guna mencegah masuknya impor baju bekas ilegal, pintu masuk ke Indonesia seperti pelabuhan diperketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin segera mengevaluasinya agar tidak menjadi ancaman kedaulatan negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat.
Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Usai jeda kita akan melihat kado dari Presiden Prabowo bagi penyalur MBG dan petugas KB. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews, live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.